Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat dan saya siap bikin gebrakan. Halo, perkenalkan nama saya Serdal Sesa dari Roslab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknologi terbaru kami yang akan merevolusi dunia packaging di Indonesia. Roslab adalah startup kecil bioteknologi karya anak bangsa yang mempunyai mimpi besar dengan misi melestarikan alam dan makhluk hidup melalui Sustainable Packaging Solution yang berlandaskan SDG terutama pada 7 elemen utama. Roslab berdiri pada 19 September 2001 melalui Instagram Roslab dan berdiri seorang diri dari lulusan desain produk. Visi misi kami adalah menjadi usaha yang sukses untuk menjadi pilihan utama pelanggan, melestarikan alam dan makhluk hidup melalui Sustainable Packaging Solution untuk mewujudkan circular economy. Plastik merupakan salah satu senyawa kimia yang struktur urai hingga ratusan tahun. Selama jangka waktu tersebut, plastik yang telah menjadi limbah terpecah-pecah menjadi mikroplastik. Sementara bisnis kopi kekinian dan kedai kecil berkonsep grab and go masih tetap diminati. Tidak hanya minuman kopi, tetapi minuman rasa-rasa lainnya juga berjamur di mana-mana. Konsumen yang memilih take away mengakibatkan penggunaan plastik sekali pakai kian meroket, sehingga sampah plastik sekali pakai semakin banyak dan ujung-ujungnya di lautan, menyebabkan pencemaran lingkungan dan apa yang kita buang ada di depan kita, yaitu mikroplastik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Roslab hadir dengan teknologi bioteknologi. BioCoffee adalah perpaduan biologi, teknologi, serta semangat untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Kami Roslab telah menghasilkan material eco-friendly dengan bahan baku utamanya adalah limbah ampas kopi. Kenapa kami memilih ampas kopi? Karena tingkat penjualan kopi di Indonesia tinggi dan hampir tiap wilayah memiliki toko kopi. Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia dan masuk ke dalam 4 pemasok kopi terbesar dunia. Setiap kopi yang diminum menghasilkan ampas kopi sebesar 20 gram. Untuk membuat cup membutuhkan 60 gram. Jadi setiap 3 orang minum kopi menghasilkan 1 cup. Proses produksi kami dalam skala home industry. Karakteristik material ini seperti kaca, dari berat dan teksturnya meski dia mulus kaca karena bolong-bolong oleh gelembung udara pada saat dicetak. Kemudian material ini cukup kuat untuk menahan air mendidih 100 derajat Celcius, tapi masih dapat diimprove di development selanjutnya. Dan baiknya, meski seperti kaca, material ini menghantarkan masnya sedikit, jadi masih bisa merasakan hangat sedikit saja serta kuat dalam keadaan umum digunakan semestinya ya. Tidak sampai di situ saja bahwa material ini dapat di-recycle dengan mudah, dan kami meyakini material ini zero waste, less energy, dan less emission. Kami masih dalam proses research and development dengan mesin injection dan materi tambahan lainnya agar lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini kami masih bekerja sama dengan toko kopi sedia kala, Kopidap dalam penyaluran ampas kopi. Perencanaan bisnis kami tidak hanya mengenai peningkatan keuntungan, namun juga pemberdayaan lingkungan dengan menanam pohon di Indonesia. Target market. Minuman merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu, permintaan yang banyak harus diimbangi dengan penawaran. Hasil riset Tovin di industri Horeca bersama majalah Mix Markom mencatat jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.900 gerai. Dengan berjamurnya kios minuman aneka rasa dan terus meningkatnya perusahaan kios minuman yang mengikuti tren sustainability, membuat peluang pasar menjanjikan. Selain itu, target pasar konsumen kepada pemuda penikmat minuman di kota besar Jakarta dan pasar yang lain orang-orang yang dengan nilai khusus seperti pecinta lokal brand dan pecinta lingkungan. Marketing plan, bisnis model kami B2C melalui akun Instagram, marketplace, landing page. Untuk bisnis model B2B yaitu mengikuti event, kios F&B, toko kopi, CSR Fund, dan company. Roadmap kami dalam 5 tahun ke depan. Tahun pertama, development cup tahap final dan kerjasama dengan kios F&B lokal seperti Tanah Merah, Filosofi Kopi, dan lain. Untuk 2 tahun ke depan, branding kuat dan packaging produk sudah dapat dijangkau di supermarket dan kios F&B besar seperti Starbucks. Tahun ketiga, development packaging makanan kemasan, sedotan, sumpit, dan alat makan lainnya. Untuk tahun keempat, sudah sangat terjangkau dan sudah tersedia di pasar tradisional. Perbedaan kompetitor, BioCoffee merupakan produk pionir berteknologi ampas kopi pertama di Indonesia dengan kelebihan recycle, zero waste, less emission, less energy, sehingga dapat dikatakan circular economy dan sebagai role model sustainability. Kompetitor potensial dari BioCoffee adalah Avanico, perusahaan packaging dengan material singkong dan ampas tebu. Selanjutnya itu Pelepah, perusahaan packaging dengan material daun pisang. Pencapaian awal hingga sekarang, sejauh ini Roslab sudah berjalan dengan pendanaan mandiri, mulai penjual merchandise seperti skema consignment, mulai competition, angel investor, dan CSR Fund. Namun, dengan program investasi ini akan mengakselerasi kami dalam rangka mencapai target. Program ekspansi nasional mulai dari Jakarta memerlukan dana sekitar 150 juta untuk biaya R&D, infrastruktur, branding, dan juga penambahan lokasi baru. Terima kasih.